Baik, hari ini kita akan belajar metode penerapan BPR. Kita akan mengikuti metode yang namanya MMI method. Nah, MMI itu maksudnya apa? Singkatan dari map, measure, dan improve. Jadi kita akan melakukan 3 langkah ini, dan setiap dari langkah ini kita ada berbagai tool yang bisa kita gunakan untuk betul-betul menerapkan bisnis proses reengineering tersebut. Langkah pertama adalah langkah mapping. Mapping sebetulnya adalah kita berusaha memetakan proses yang kita mau perbaiki, gitu ya. Nah, jadi yang disebut mapping itu berarti kita harus menggambarkan proses tersebut. Kita sudah belajar BPMN. Nah, itu adalah salah satu tool. Kita juga sudah belajar flowchart di masa lalu. Nah, hari ini kita akan belajar 2 lagi tool untuk mapping, yaitu yang kita sebut dengan value stream map dan SIPOC chart. Kalau yang 2 di bawah kita memang sudah belajar sebelumnya, ya. Jadi saya tidak akan mengajarkan lagi pula untuk BPMN memang sudah khusus kita bahas waktu itu dengan 3 pertemuan. Oke, untuk yang value stream map dan SIPOC chart itu sebetulnya relatif lebih mudah, tapi ada fokus yang berbeda. Saya perlihatkan ya. Untuk value stream map itu seperti ini. Nah, cara kita membuat value stream map itu biasanya kita harus mengidentifikasi dulu si starting point, proses, dan si ending dari proses. Saya misalkan, ini adalah sebuah proses untuk mengajukan dana untuk mengikuti konferensi untuk seorang dosen di Maranatha. Nah, jadi berarti apa? Proses yang men-trigger itu adalah diterimanya paper dari sebuah conference. Kemudian, untuk hasil akhirnya gimana? Adalah dananya diterima oleh dosen yang bersangkutan. Jadi kita menaruh dulu paling gampang pakai post-it note. Supaya apa? Supaya kita bisa pindah-pindahkan. Nah, jadi nanti kalian, kalau ini kan saya buat secara virtual ya, sebenarnya nggak apa-apa, nanti kita tinggal buat ini. Tapi enaknya dengan post-it note seperti ini, kita bisa pindah-pindahkan sebagaimana dibutuhkan. Baik ya, jadi saya sekarang buat dulu awal sama akhir ya. Conference paper acceptance sama fund ready to use. Nah, kemudian apa yang diantaranya adalah langkah-langkah dari titik awal sampai ke akhir. Tapi saya tidak menggambarkan seperti si flowchart maupun BPMN. Oke, saya pokoknya cuma nulis langkah, lalu saya taruh di post-it note, kemudian saya susun. Nah, jadi sebagai contoh seperti ini. Paper diterima dengan yang sengaja ini ya warnanya hijau ya. Hijau itu start sama end, yang kuning ini adalah proses diantaranya. Nah, jadi begitu paper diterima, kemudian informasi dari konferensi tersebut dikumpulkan, ya, lalu nanti dosennya mengajukan permohonan kepada fakultas. Lalu nanti fakultas mengajukan permohonan kepada universitas dan biasanya ada nomor pengajuan. Setelah itu nanti ada pengecekan konferensi ini berkualitas tidak. Kalau berkualitas, lalu mereka akan melakukan pengecekan dulu ke sana. Kalau oke, berarti baru dicek budgetnya ada enggak di dalam budget setiap fakultas. Setelah dicek budgetnya ada, baru dihitung biaya pengeluaran travel berapa. Lalu setelah itu baru dituliskan. Kalau disetujui adalah form persetujuan dana. Nah, setelah dana tersebut disetujui, baru kita masuk ke dalam perekaman ke dalam sistem informasi keuangan. Kalau sudah masuk, baru dituliskan cek atau ditransfer. Ada perintah transfer kepada rekening dosen. Nah, kalau sudah ditransfer berarti kan rekeningnya, dananya siap dipakai. Nah, ini adalah proses langkah-langkah keseluruhan. Tanpa kita menggambarkan secara detail ya.
Itu apakah kayak kalau BPMN kan kita tahu itu proses manual, proses pakai komputer, kita nggak usah. Kenapa? Karena sebetulnya langkah berikutnya adalah kita mengidentifikasi problem apa yang ada di langkah tersebut. Kita pakai paper post-it note yang warnanya merah. Nah, jadi saya kasih lihat di sini. Dalam proses ini, itu ternyata ada problem. Pada saat ada penomoran request, ini suka terjadi ada surat yang hilang atau status tidak diketahui. Harap maklum, ini prosesnya di depan adalah masih manual semua sebetulnya. Ya, baru sampai sini nih, baru pakai computer record into information system. Pada saat pengecekan konferensi, ternyata problemnya adalah ada masalah penundaan yang lama. Terus terjadilah bottleneck, ini bisa sampai 1-2 minggu. Parah sekali ya, lama. Ini real ya, ini sebenarnya kisah nyata dulu, tapi sekarang udah berubah. Ya. Kemudian pada saat pengecekan, ini juga terjadi, pengecekan budget juga terjadi penundaan yang lama, bisa 2-3 minggu. Kemudian nanti terjadi apakah under atau over budget, lalu ada proses bottleneck lagi. Kemudian pada saat menghitung travel ini kemungkinan kesalahannya adalah ada kesalahan perhitungan, ya, karena kan masih manual. Nah terus pada saat menulis fund approval form ada kesalahan menotal. Lalu pada saat merekod ke information system terjadi kesalahan mengentry atau detailnya kurang direkam, jadi kurang lengkap gitu masukin ke sistemnya. Kemudian di sini slow processing time untuk menulis cek atau transfer. Nah, untuk setiap dari problem ini kita bisa identifikasi, ya. Nanti ini yang pink ini adalah problem. Oke. Nah, kemudian kita sekarang melihat apa solusinya. Si solusi kita taruh dengan warna biru. Nah, jadi sebagai contoh, missing letter dan status unknown itu bisa kita atasi dengan online tracking system. Okay. Kemudian conference checking quality yang terjadi penundaan dan bottleneck, kita bisa gunakan auto checking dengan sistem dan hanya mengevaluasi kasus-kasus spesial. Untuk masalah di dalam checking budget availability, masalah yang 3 ini kita bisa juga gunakan sistem dan juga hanya mengevaluasi kasus spesial. Untuk compute travel expense, kita ngapain? Kesalahan human error terus, kita pakailah computer system. Right fund approval form juga sama, kita automated saja. Untuk record, kita menggunakan fitur to record detail. Supaya apa? Dan kalau misalnya ada yang belum terisi, berarti nanti keluar error message. Walaupun ini adalah tugas dari programmer ya, yang nanti harus membantu kita supaya ini ada fiturnya. Dan untuk menulis cek dan transfer order kita standardize proses. Nah, jadi kita sekarang udah terpikir. Jadi tadi kalau kamu review lagi dari awal, berarti kita memetakan dulu, kedua identifikasi problem, ketiga cari solusi. Nah, kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan mengidentifikasi berapa lama waktu yang dibutuhkan setiap langkah ini. Nah, kamu perhatikan bagaimana memberikan waktu. Yang pertama adalah memberikan waktu di langkah tersebut. Misalnya, mengumpulkan informasi conference itu 30 menit. Menulis surat 10 menit. Merekod number itu 5 menit. Terus checking conference quality 1 hari. Checking budget 1 hari. Misalnya begitu ya. Nah, kemudian kamu harus menuliskan delay antara 2 langkah. Jadi misalnya mengkoleksi conference info dengan menulis request letter itu sebenarnya walaupun tidak kita gambarkan itu karena 2 orang yang berbeda. Ya, jadi ada delay 1 hari. Oke. Nah, di antara 2 ini ada delay lagi 1 hari. Nah, di antara record numbering dan checking conference quality bisa 1-2 minggu dan seterusnya. Jadi nanti kita sebenarnya tahu lebih kurang berapa lama waktu yang dibutuhkan dari acceptance sampai
on-nya ready to use. Ya, dari sini akan sangat jelas terlihat ya, kelebihan dari VSM adalah kita mengetahui problem apa dari segi waktu, dari segi masalah, dari segi kesalahan, itu kita bisa benar-benar lihat. Ya, kalau di BPMN kita nggak bisa lihat, di flowchart nggak bisa lihat kita. Di sini kita bisa lihat. Ya, nah kemudian di sini ada tanda-tanda. Ada D, ada W, ini apa maksudnya? Ini adalah identifikasi jenis kesalahan, jenis masalah. Ya. Jadi kalau D itu adalah defect, okay. Kalau W itu waste, W itu waiting ya, menunggu. Kemudian di sini ada E, saya lupa nulis, error. Ya. Jadi nanti di sini kamu bisa pastikan kamu memahami apa yang paling berproblem. Kalau di sini defect itu 6 kali dan waiting 3 kali. Oke. Nah, jadi value stream map itu kita pakai warna seperti ini. Oh, sorry ya, ini saya nggak pas ya. Tapi pokoknya green itu start dari proses, yellow itu key step dalam proses, pink itu pain point atau problem area, blue itu identified opportunities. Nah, kemudian jangan lupa kita identify process time, waiting time, accuracy, kind of defect. Nah, berikut ini adalah SIPOC. SIPOC itu apa? Singkatan dari supplier, input, proses, output, dan customer. Ya, proses yang sama yang tadi kita gambarkan dengan VSM, sekarang kita gambarkan dengan SIPOC. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan, ya, di sini ada langkah-langkahnya, ya. Kita akan sebutkan dulu proses dari awal ke akhir, tentukan start dan stop point. Setelah itu kita identifikasi 5-8 proses utama untuk memproduksi sebuah output, lalu kita identifikasi customer dari proses tersebut dan output dari proses tersebut, lalu identifikasi supplier dan input penting untuk menjalankan proses, baru validasi SIPOC dengan berdialog dengan para stakeholder. Nah, jadi saya balik lagi ke sini ya. Jadi yang pertama adalah kamu buat dulu SIPOC dengan 5 gambar ini. Kemudian kamu cek dulu ya dari langkah dari proses ini nih ya, jadi kita harus memetakan proses, ini proses yang sama dengan yang tadi ya, kalau kamu perhatikan persis sama seperti CVSM, kita pindahkan ke sini, lalu sekarang kita berpikir untuk setiap langkah, itu siapa supplier dan siapa customer. Contoh, untuk conference paper acceptance, itu suppliernya adalah faculty member atau dosen. Oke, customer-nya adalah si dekan, karena kita mengajukan kepada dekan. Nah, apa inputnya? Kita berarti harus memberikan surat penerimaan paper dan informasi conference kepada dekan, dan prosesnya berarti kita akan mengajukan permintaan dari conference, dan outputnya adalah kita meminta pendanaan. Ya, nah langkah kedua apa? Berarti si dekan sebagai supplier dan sekretariat rektorat sebagai customer. Oke, jadi apa yang diberikan surat, lalu ada request letter, ada letter request sebagai output, kemudian customernya ini, sekretariat rektorat. Ini sebenarnya berurut ya. Langkah ketiga, record and numbering, berarti suppliernya adalah sekretariat rektorat, kemudian inputnya itu chart of account info, kemudian dia record dan number letter, kemudian request letternya dikasih nama, dikasih nomor, yaitu sebagai output, dan diberikan kepada vice rector of academic. Oke, nah setelah itu, jadi kalau kamu perhatikan ya, yang langkah pertama itu kan si customer di sini, nanti seudahnya si customer ini menjadi supplier, karena kan sebenarnya berurutan langkahnya. Ya, oke. Nah kalau udah sampai sini,
Berarti sekarang wakil rektor dari akademik, kemudian dia masuk di langkah yang dia cek quality conference ya. Jadi cek quality conference, kalau udah dicek, kemudian dapat approval conference, dikasihin ke wakil rektor keuangan. Oke, nah wakil rektor keuangan ngecek budget. Oke, sebetulnya bukan benar dia ya, tapi timnya gitu ya. Tapi kita tulis gini, kemudian nanti dia ngecek apakah ada dananya, cek budget, kemudian approve budget. Kalau udah dikasih ke akunting, nah nanti akunting itu berarti dia akan menghitung travel expense, ya, dihitung, masuk lagi ke sini, sudahnya baru sudah di approve, dikasihin ke kasir. Nah, kasir nanti yang ngeluarin dananya sampai ke sini. Nah, jadi seperti itu. Ya, mungkin kalau kayak gini agak bingung, nanti bisa bikin tabel dulu supaya lebih jelas gitu ya bikinnya gimana. Nanti saya akan bagikan. Nah, kalian nanti akan latihan membuat ini dan kalian boleh copy aja dari nanti saya kasih ininya ya PowerPoint slide-nya supaya bisa dikopas gitu ya, bisa dikopas template-nya kemudian digunakan. Nah, jadi ini contohnya untuk yang kita lingkari. Ini sebagai contoh, misalnya step 6, berarti accounting staff, travel expense, computer record information system. Ini yang ini 6 dan 8 ini yang ngerjain kerjaan tersebut. Oke, ya. Nah, jadi nanti kalian bisa mencoba membuat ini. Tapi saya kasih toolnya nanti ya, sebentar nanti abis ini saya kasih lihat toolnya bagaimana membuatnya. Tunggu ya, terus saya cariin dulu. Oke, baik ya. Nah jadi saya yang utama itu 2 itu, tapi saya tetap akan mengingatkan bahwa sebetulnya untuk mapping itu selalu bisa pakai flowchart seperti ini ya, yang kalian sudah ketahui dari materi kuliah mungkin di course yang lain, di mata kuliah yang lain. Kemudian kita juga kita selalu bisa pakai flowchart seperti ini ya untuk mapping. Nah, kalau yang tadi yang proses yang sama, kalau di flowchart kan itu jadi seperti ini, panjang sekali, ya. Dan termasuk dengan dokumen-dokumen apa yang dikeluarkan. Nah, jadi kalau kalian tanya, Bu pakai yang mana? Sebetulnya kalian perlu menggunakan semua untuk mengidentifikasi. Karena kan kalau misalnya business process engineering berarti kita akan berusaha untuk memperbaiki proses tersebut. Jadi kita harus benar-benar paham atas seluruh proses yang ada. Oke ya. Nah, sekarang kalau dalam kenyataannya, misalnya kalian sebagai konsultan itu bagaimana kalian melakukan mapping proses ini? Langkahnya adalah kalian harus menginterview orang-orang yang mengerjakannya, kalian buat appointment dengan orang yang tepat, lalu buat daftar pertanyaan dan juga skrip, kemudian confirm proses map kalian, baru setelah itu langkah kedua, kamu akan cek dengan bisnis proses yang terbaik. Kita bandingkan apa yang menjadi masalah dalam bisnis proses kita. Itu boleh lihat di kompetitor, boleh lihat best practice di industri. Oke ya. Nah, sekarang saya memang nggak banyak hari ini materinya, tapi saya mau kasih PR. Ya, jadi kalian pilih 1 dari 2 proses berikut ya. Nah, proses pemesanan makanan di sebuah restoran Padang bukan fast food ya, sama atau proses pembukaan tabungan biasa di sebuah bank. Nah, kalian boleh pilih salah satu ya tugas ini, tapi langsung dibuat dua-duanya VSM sama SIPO. Ya, nanti saya kasih ini untuk bisa dikopas. Nah, cuman saya mau kasih tahu begini. Berhubung pemesanan makanan itu sebenarnya singkat, berarti nanti dan juga pembukaan tabungan itu singkat, berbeda dengan yang ini, itu nanti berarti kamu di sini bisa hitungannya detik atau menit. Ya, jadi nanti per proses itu boleh menit, boleh detik. Ya, delay-nya juga sama, boleh menit, boleh detik, oke. Nah, jadi nanti kalian buat seperti itu. Karena itu prosesnya bukan proses yang seperti ini. Ya, jadi kalian cobain buat latihan. Kemudian jangan lupa selalu mengidentifikasi
problemnya apa, kemudian solusinya apa. Ya, jadi kalau misalnya kalian ngebayangin seperti bikin sekarang ini di restoran Padang itu fast food, pemesanannya manual dan lama, misalnya ramai gitu ya restorannya, mungkin bisa dengan sistem lain. Ya, bisa melalui layar atau gimana, tapi nggak apa-apa ya. Itu pokoknya kalian buat latihan dulu aja supaya bisa bikin VSM sama bikin SIPOK. Dan mungkin prosesnya tidak sepanjang ini, ya. Harusnya mudah sekali. Oke, baik. Sekarang saya mau bertanya, kalian ada pertanyaan tidak? Belum ada sih, Bu. Oke ya. Nah, saya mau tunjukkan, nanti saya akan post ini ya. Saya akan post file ini. Nah, untuk SIPOK, itu kalian boleh juga pakai yang ini. Ya, kalau nggak mau pakai yang di PowerPoint, kamu boleh pakai ini. Filenya Excel, ya. Dan nanti kalau udah jadi, dikopasin aja ke PowerPoint, ya. Nah, ini contohnya yang tadi yang mungkin kalian agak bingung gitu ya ngelihat di daerah sini, itu sebenarnya bisa seperti ini nih bikinnya, ya. Jadi nanti kalian kalian bisa membuat untuk supplier input proses itu per line, ya supaya nggak bingung gitu. Nah nanti sudahnya baru kalian pindahkan ke sini, oke? Ya jadi nanti ini saya post nih file ini. Ya, kalian boleh pakai ini juga supaya nggak bingung.